Hari ini bersama Dr. Aiman. Halo Bang Adit. Halo. Akhirnya berjumpa lagi. Berjumpa lagi, spesialis mikrobiologi Di klinik. betul. Alhamdulillah benar ya sekarang. Benar. Ya. Alhamdulillah. Dan satu lagi dokter yang selalu mengobati Dokter apa nih? penyakit hati. Aduh. Lah emang saya yang sakit terus hatinya. Waduh, Kenapa? langsung salah Salah, gue. kan? Niatnya ingin ini merayu-rayu, Jadi langsung salah salah. ya. Begitulah perempuan, Dok. Emang kita yang salah sih ya. Pasti Bang. selalu Ya. kita yang Perempuan salah. selalu benar gitu. Tapi saya hari ini agak gak pede, Dok. Kenapa Bang? Kenapa nih gak Karena pede? saya pakai kacamata progresif. Ganteng saya. Gak apa-apa, bagus. Tampilan baru. Kali aja kan nanti banyak kayak cocok Bang Adit pakai kacamata serius? gitu. Iya. Serius? Bagus loh. Kata Tio kayak anak SMP. Mungkin gak biasa. Apa SMA? Berarti terlihat lebih muda kan? Hah? Betul kan terlihat lebih Iya, muda. tadi kan saya kan pakai duduk di sini. Kalau- Terus Tio kayak anak SMA. Abang dia bilang Kalau gitu. lebih muda bagus gak? Bagus Ya sih. udah. Tapi dia bilang, boleh gue gampar gak bang? Gitu katanya. Ih, astagfirullahaladzim. Gak kan suka dipalak anak SMA dulu. Oh iya benar. Tapi aman ya. Aman, bagus. Karena mata saya udah plus. Oh, oke. Nggak mau bahas lebih lanjut. Soalnya biasa plus tuh yang sudah agak dewasa ya biasanya ya gitu. Biasanya sih gitu. Nggak tahu kalau. Boleh kita. Tapi malah Biar seorang dokter jelaskan. Malah terlihat lebih muda gitu Iya. tampilannya. Emang mata kok bisa plus? Kenapa dok? Jadi kan sering bertambahnya usia. Sebenarnya spesialis mata ya, bukan Iya, spesialis iya. aku. Tapi ada pengaruh usia. Pasti semua akan. Usia. Ya, Tapi kok pengaruh nggak usia. apa-apa sayang. Bagus. Pede aja. Bagus. Ganteng. Afirmasi Bagus, dok ayo dok ah. bantuin. Tapi bagus. Ketawanya nih. Ini semua gara-gara Fitri sebenarnya. Tapi bagus kan? Bagus tuh bang. Bagus. Kak Anissa gimana sebagai istri bagus kan Kak Anissa? Nggak ada tadi pengaruh Bagus. usia. Ya bang usia biasa. Jadi lensa matanya udah nggak udah oke ya. berubah bentuknya. Nggak bisa fokus ya. Betul. Jadi kalau ngelihat yang jauh-jauh, yang deket-deket jadi agak susah. Nah gitu. ini jadi saya ada minus kan, ada minus sedikit banget sebenarnya. Tapi ada plusnya juga. Pas di toko kacamata, mau yang itu tau gak sih dok, yang bawahnya ada Oh yang kotak garisnya, gitu kan? Itu apa sih? Ya. kacamata progresif. Jadi yang ini buat ngeliat jauh, yang ini buat ngeliat baca. deket. Oh, Iya. gitu. Dibagi Karena dua. campuran ada plus minus. Berarti maksudnya siapapun yang minus dan plus itu bisa bikin bisa. kayak gitu. Jadi misal Iya. sambil baca ngelihatnya di sisi yang Iya, lucu ngeliat banget. yang- nggak lucu itu. Sedih Nggak, sih. aku baru tahu soalnya aku Bikin kira kesel gua. kalau udah tinggi banget nah ada itunya. baru ada itunya. Enggak, itu buat ngebedain yang ini buat lihat jauh, Jauh, yang ini satu buat berarti- lihat dekat. Tadi aku mau pakai itu dong. Yang ini karena kan setahu gue dulu pas di masa-masa muda kan ngeliat orang tua pakai gitu semua. Betul Iya. betul. Terus kata yang ini orang optiknya, Mas itu kelihatan nanti tua sekali Mas. Sekarang tuh teknologi ada yang baru. Apa Dia ini progresif. Oh. Progresif tapi dia Nggak kelihatan. Nggak ngeblur kelihatan. gitu. Bagian mananya? Ya ininya, jadi dia ini Bawahnya buat ya? lihat jauh, Lensanya. tapi dia Oh. jadi kotaknya nggak ada. Tapi I see. efeknya Visible Bisa gitu buat ya? dua-duanya. bisa buat dua-duanya. Cuman efeknya di tengah-tengah antara ngelihat jauh sama deket kan biasanya ada gitu kan. Iya. Ini dia nyatu kan. Jadi ini nih ngeblur-ngeblur nguing-nguing Oh. gitu karena di pertemuan. Oh, paham, Tuh. paham. Tuh kan? Aku cantik nggak sayang? Nggak tahu. Muka aku bergelombang tuh. Dikit sih. Dikit-dikit. Jadi kalau jalan tuh gak bergelombang gitu. Agak emang dia bilang kalau belum biasa emang kayak gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau ngeliat ke kiri gini tuh Dokter Aiman agak kurang jelas, agak ngeblur dikit. Karena kan I see. kalau enak tuh di sini nih. Dia pakai bandul gitu, Dok. Tapi dari luar tuh gak kelihatan sama sekali. Iya, Kayak iya. biasa aja gitu. Ini kalau gini burem. Nih belakang gak kelihatan nih. Iyalah. Iya dong, Mau kacamata sayang. apa-apa juga gak kelihatan ya bang kalau belakang ya. Iya. Tapi ya itulah mungkin karena usia kali. Ya, Gak apa-apa. Dok, ya. Tapi bagus. Terlihat lebih muda bang kalau pakai kacamata kayak gini. Terima kasih Dokter Ganteng, Aiman. sayang. Kalau Dokter Aiman tuh umur berapa sih, usia berapa? Tahun ini 31. Astaga masih muda banget. Seumuran sama kamu sayang. Makasih sayang, aku 32 tapi. Tuh, beda dikit bang. Pasti ya. Makasih Kelihatan ya. lebih muda kamu. Lebih muda setahun kelihatannya. Makasih ya. Iya, tapi ngeblur. Nyebelin. Oke, Dokter Aiman juga kesibukannya gimana dok? Katanya sama Dokter Iksan. Jadi kan terakhir kesini kita niatnya promo lagu yang belum Iya. keluar itu akhirnya keluar. Bang Adit waktu itu kan bilangnya ya kemungkinan 1 juta lah ya gitu kalau Iya kan, digabungin prediksi. semua platform. Sebenarnya kalau semua platform pakai promosi 1 juta ada Iya. gitu. Oke.
Cuman mungkin yang sangat excited kan teman saya yang satu itu ya. Gitu. Dr. Iksan betul. Dia betul. promonya sangat sama ambisius. Ayo kita buat konten promosi. Sekarang lagi ngadain lomba dance cover buat lagu itu. Belum pengumuman pemenangnya gitu. Oke. Anissa tahu nggak sih? Kamu tahu nggak sih lagu? Tahu. Jaga tahu, irama tahu. gitu. RJP itu. RJP Itu keren banget kayak di drakor-drakor gitu konsepnya. Karena Ya, dance kan? iya. Ada gerakannya kan? Ada gerakannya. kalian ini? Ada Ada, gerakannya. terus kayak di studio gitu pakai apa namanya, tetap pakai baju Dokternya. bertugasnya. Oh, iya, betul, Jadi betul. kayak lucu kayak Hospital playlist, iya. Kita kemarin bikin konten ala-ala hospital playlist. Oke. Terus Dr. Iksan tuh cerita ternyata mereka tuh ada adegan nyanyi bareng ya kan di Iya. saya. Si Hospital Playlist Hospital ini. Playlist. Terus kita Iya. cover lagunya Hospital Playlist. Keren loh, itu kan berarti kan nggak nanggung promonya. Betul. Betul. Sesuai harapan tapi. Harapannya Dok Iksan enggak ya. Harapan saya sih apa aja Iya. disyukuri. Yang penting gitu. ya udah lah ya. Betul. Yang penting kan ada yang dengerin alhamdulillah Iya, gitu. iya. Betul, Kan betul. tujuannya kan mengedukasi. Jadi seberapapun kita syukuri aja gitu, Iya. Bang. Baru buka lapangan padi. Keren. Kita kayak Rumpi No Secret ya. Ya doain ya, Bang. Kita ngegosipin dia. Depan orangnya, depan orangnya langsung ya. Baru buka lapangan padel. Betul. Jadi ya baru mulai 2 bulan 3 bulan inilah gitu di daerah Pondok Cabe. Ya doain Bang biar Seru sih, seru. biar balik modal ya Bang sebetulnya ya Iya, nggak tujuannya. apa-apa lah. Kita juga sering main padel. Iya, Bisa nanti juga. kita main ke sana. Boleh banget. Nanti kabarin aja kalau Iya. misalkan Daerah mau mana? Di Pondok Cabe. Agak jauh sih sebelah dari sini Pondok Cabe. Oke, oke. Dekat lapangan terbang Pondok Cabe gitu. Sebenarnya nggak terlalu sih, masih oke sih. Masih oke Oke, lewat deket. tol. Oke. Nanti Oke, Anissa tahu nggak dokter Aiman ini pekerjaannya sehari-hari kayak gimana? Kalau di kepala kamu tuh dokter Kalau dari namanya. mikrobiologi apa tadi? Mikrobiologi klinik. Mikrobiologi. Gelarnya tuh SPMK belakangnya. SPMK. Oke, jujur tadi pas dikasih tahu tuh bener-bener ngebayanginnya cuma di lab, tapi habis itu nggak tahu apakah ngecek semua ada bakteri atau apa gitu nggak? Betul. Luar biasa loh. Iya. Beneran? Beneran. Keren banget. Jadi kita Ih, beneran ngecek nggak mau bercanda? betul. Jadi kita beneran kok beneran. Suzon banget. Iya, soalnya muka saya yang kayak Bener, muka aku gini. Jadi betul banget. Jadi kita mikroorganisme tuh bakteri, virus, jamur. Jadi kita numbuhin bakterinya dari tubuh manusia yang terinfeksi. Di culture ya namanya. Di culture namanya. Jadi misalkan ada infeksi paru, berarti diambil dahaknya. Kita Iya. tumbuhin bakterinya apa nih. Nanti ada medianya itu buat numbuhin. Nanti muncul tuh bulat-bulat. Habis itu kita identifikasi nama bakterinya apa, obat buat bunuh bakterinya apa, kayak gitu. itu keren banget. Berarti nanti dokter pakai seragam yang ketutup semua gitu nggak? Nah, tahu? kalau bahas itu jadi bakteri virus itu ada tingkatannya, Oke. tergantung transmisinya. Ada yang transmisinya kontak, berarti pakaiannya ya udah pakai apron aja atau masker biasa. Ada yang airborne, COVID-19, maksudnya droplet sih, atau tuberculosis. Itu tuh menular lewat udara. Jadi I see. lebih gampang menularnya kayak Oke. campak. Jadi pakai helm gitu. Jadi misalkan kita mau identifikasi bakteri atau virus yang seperti itu harus pakai APD atau alat pelindung diri yang lebih lengkap, yang pakai hazmat yang ketutup Iya, dan iya, lain-lain. iya. Itu harus. Itu harus. Berarti Anda sehari-hari sering juga pakai hazmat. Kalau misalkan lagi nanganin, maksudnya mau diagnosis penyakit yang curiganya ke arah ya TB. virus-virus yang kayak tadi harus pakai sesuai dengan APD-nya kayak gitu. Seberapa sering dalam pekerjaan sehari-hari pakai hazmat kalau kayak gitu? Dulu waktu PPDS lumayan sering. Oh. Jadi dalam suatu laboratorium kita tuh ada analis kesehatan ATLM namanya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi Oke. salah satu bagian tenaga kesehatan itu namanya analis kesehatan. Oke. Yang suka ngambil darah. Biasanya dipanggilnya Iya. susus atau nurse gitu. Padahal mereka tuh bukan perawat. Oh, mereka iya? namanya analis kesehatan, analis Oh. laboratorium gitu. Ah, berarti kalau kita diambil darah salah dong gue Sebut- bilang iya, susus. sebutnya Iya, gue gimana? ngomongnya sus. Jadi secara umum si nurse kita bilang ya, bila Nurse. profesinya itu juga bisa ngambil suster. Cuman ATLM tuh juga suka ngambil, misalkan ke laboratorium yang ngambil darah tuh biasa teman-teman ATLM gitu. Oke. Jadi dia juga membantu untuk diagnosisnya. Jadi teman-teman ATLM ngerjain pemeriksaan kita, nanti dokter SPMK tuh yang bertanggung jawab atas hasil semua itu. Oh. Jadi misalkan kita yang hubungin, oh hasilnya seperti ini, klinis di manusianya seperti ini. Jadi kita yang menggabungkan antara gejala di manusianya sama hasil labnya untuk diinterpretasi. Terus baru kita kasih misalkan ke dokter penyakit dalam. Jadi dok, tumbuhnya bakteri A, jadi obat yang bisa dikasih Apa? ini gitu. Ini profesi ya, kadang kalau saya sih baru denger ya.
Apa ini profesi yang udah dari dulu ada? Udah lama banget ada, tapi karena kerjanya di belakang layar banyak yang nggak tahu. Nggak pernah kelihatan. Jadi selama ini ngerjain COVID-19 itu ATLM yang hasil darah kita, gula darah, kolesterol dan lain-lain itu teman-teman ATLM sebetulnya. Ini apa namanya, work life balance aman? Kalau spesialis mikronya alhamdulillah sebenarnya tergantung kita ya mau. Jadi kan kalau dokter itu bisa 3 rumah sakit. Gimana? Jadi kita bisa tiga berpraktek, praktik. kita punya 3 SIP. Oke. Tergantung kita mau capek banget ya pakai 3-3-nya, pengen work life balance ya udah 1 aja cukup gitu. Anda berapa rumah sakit? Sejauh ini masih 1. Oke. 1 ya mau 2 enak lah rencananya. Dan bisa mau part time atau full time gitu. Kalau part time ya tergantung harinya. Jadi misalkan kalau sekarang masih Senin, Selasa, Kamis gitu masuknya. Nanti ada dokter lainnya lagi hari sisanya kayak gitu. Jadi kita aja yang ngatur mau hidupnya work life balance atau beneran enggak. cari duit Gimana, banget iya, di 3 tempat kayak gitu. Tapi jujur waktu lagi pendidikan ada nggak yang ketularan dari itu? Pernah Oke. nggak ada? Nggak? Jadi dulu aku pribadi pernah nggak sengaja ke suntik. Jadi, nah ini Bisa nggak sengaja kesuntik? jadi Kalau lagi buru-buru kali kan. jadi kadang-kadang tuh sampelnya banyak banget gitu. Oke. Dan sebetulnya ini jadi ada beberapa, kita bilangnya fase pre-analitik gitu. Oke. Jadi fase pre-analitik itu sebelum sampel kita periksa. Ada beberapa mungkin di beberapa tempat yang ngirimnya nggak sesuai. Jadi kalau ngirim sampel tuh pakai spuit yang pakai jarum tuh sebenarnya nggak boleh karena bahaya kan gitu. Tapi di beberapa tempat suka ada ya udah terlanjur kirimnya pakai itu, pernah nggak sengaja gitu kena. Nah itu langsung harus laporin gitu. Oh Nah, kok tertusuk. bisa nggak sengaja kena tuh? Jadi misalkan pas lagi buka, jadi kan kita mengambil sampelnya kan sedikit gitu. Jadi bukanya harus hati-hati. Terus pas mau tetesin juga takut kebanyakan. Kalau kebanyakan kan pas udah ada kita mau dosisnya ada sendiri ya? ada ukurannya lah gitu. Oke. Jadi nggak sengaja mau keluarin terus ketusuk gitu. Jadi agak banyak sampelnya pada saat itu. Yang Panik nggak, terjadi. Dok? Panik banget jujur ya, apalagi kan ini buat penyakit infeksi ya. Makanya. Gitu, itu langsung lapor terus dicek semuanya lah. HIV apa itu lah gitu. Astaga. Kita Tapi- nggak pernah tahu ya itu ya. Tapi dokter gimana setelah ke Stres suntik sih. itu gimana? Apakah habis itu sakit atau apa gitu? Apa yang terjadi sama Untungnya dia? alhamdulillah enggak, tapi ya tetap kita screening ya sampai beberapa bulan ke depan. Karena kan ada beberapa penyakit yang awal-awal nggak kelihatan, inkubasinya 3 bulan, baru kelihatan setelah 3 bulan. Makanya diceknya berkala sampai 6 bulan sampai setahun gitu. Itu pas kena panik kan? Panik lah. Habis itu Anda kan periksa kan Periksa. bakterinya. Oh, Ternyata semuanya bisa virus, bisa bakteri karena Oh, kan iya. misalkan mereka untungnya pasien itu nggak pas kita kultur nggak numbuh, berarti Oh, nggak ada nggak ada apa-apa. apa-apa. Untungnya Itu kebayang sih. panik banget walaupun tahu ya bisa kita cegah lah dan lain-lain, tetap aja kan namanya manusia ketusuk jarum. Apalagi kan sebetulnya mereka itu ngeceknya cuma 1 jenis, tapi kan kita nggak tahu riwayatnya. Iya, benar. Apakah punya riwayat lain Yang dan lain, lain-lainnya, iya, kita iya. nggak ada yang tahu. Dok, pertanyaan apa yang paling susah yang dokter teliti pas di lab? Kayak aduh, ini tuh Nggak nemu-nemu maksudnya? susah tuh dalam artian Diagnosisnya susah. iya, kayak misalnya ini sebenarnya mau kemana, itu sesuatu yang baru di Indonesia. Kadang suka gitu kok di film-film. Aku kan cuma ngebayangin itu doang. Terus kadang Oke. suka taruh di kulkas gitu kan buat nunggu bukan Di- semacam lemari. Iya, Sebelah inkubator. buah naga. Inkubator, Betul, iya. betul. Jadi Kok kita di kulkas? Ya kan aku kelihatannya bentuknya kayak Oh, iya, kulkas, iya. tapi kayak bukan. kulkas bukan, namanya Iya. inkubator. Jadi ada Nah, suhu gimana tertentu tuh? buat numbuhin. Paling Jadi susah. sebenarnya susahnya sebagai dokter spesialis mikrobiologi itu bedain ini tuh penyebab infeksi atau bukan. Contoh, Oke. di kulit kita ada namanya microbiome. Kita sempat bahas tuh Bang yang Iya, di microbiome betul. pencernaan. Jadi itu bakteri yang secara alami ada di kulit. Oke. Gitu. Nah, misalkan kita ngambil sampel darah, kan kita niatnya carinya bakteri yang ada di darah. Aha. Tapi kan ngambilnya dari kulit. Betul. Tas pas tumbuh kita lihat, oh kok bakteri yang tumbuh bakteri yang alami di kulit ini penyebab infeksi atau bukan gitu. Kadang kita harus bedain. Nah masalahnya kok kita salah diagnosis, Semuanya salah ya. terapi gitu. Iya. Makanya peran dokter spesialis mikrobiologi itu agak penting salah satunya itu. Tapi bukannya bisa langsung ketahuan, oh ini bakteri yang biasa di kulit gitu. Tapi bisa juga penyebab infeksi. Oh. Contoh, misalkan pasiennya udah pasang alat macem-macem, Aha. infusan dan lain-lain, bisa aja kan bakteri yang di kulitnya udah masuk ke pembuluh darah gitu. Jadi kita harus lihat pasiennya kayak gimana nih, makanya dibilangnya kan dokter spesialis mikrobiologi klinik.
Oke. Klinik tuh klinis pasiennya gimana, sesuaiin sama si hasil mikrobiologinya kayak gitu. Yang Anda pernah temuin apa aja? di Oh lab? macem-macem. Tetanus itu bakteri bukan? Bakteri. Pernah ketemu tetanus? Pasiennya ada, cuman kita nggak berhasil tangkapin si tetanusnya, nggak berhasil isolasi si tetanusnya. Jadi Di Jadi Maksudnya agak gimana? susah. Jadi kan kita ambil sampelnya, Oke. terus itu nggak berhasil numbuh. Bisa karena pasiennya udah terlanjur dapat antibiotik duluan, Oke. jadi bakterinya udah mati. Mati. Kan kita numbuhin, jadi Oke. bakterinya udah mati nggak tumbuh. Oke. Lalu? Dan tetanus tuh agak susah untuk kulturnya, jadi nggak bisa pakai kultur biasa air. Kan kalau kultur biasa kita bilangnya kultur aerob yang secara umum gitu, itu bakteri macam-macam bisa tumbuh. Tapi tetanus tuh agak susah, jadi emang agak susah lah tetanus. Yang susah sebetulnya adalah saat ini tuberkulosis. TBC. Ada kelompok lainnya namanya Mycobacterium non-tuberculosis. Jadi tuberkulosis itu salah satu kelompok Mycobacterium yang paling sering nyebabin infeksi. Tapi kelompok keluarga Mycobacterium lain tuh juga bisa menyebabkan infeksi dan ternyata banyak di Indonesia. Saudaranya TBC. Saudaranya TBC. Tapi dengan antibiotik yang dikasih ke TBC bisa mati. Bisa mati. Cuman kan kalau pakai ngecek misalkan, jadi untuk alat diagnosis TBC kita biasa pakai PCR ngomong. Ya PCR tahu lah pas COVID. Jadi PCR itu sistemnya kita melihat gennya. Oke, misalkan Bang Adit khasnya ada misalkan tai lalat di tangan kanan gitu. Spesifiknya kayak gitu contoh. Tadi ngelihat si gen si bakterinya. Iya. Nah, tapi kan keluarga yang lain nggak bisa pakai gen yang spesifik buat tuberkulosis. Tapi pasiennya gejalanya kayak tuberkulosis gitu. Ternyata apa? Ternyata dicek ulang, tumbuh Mycobacterium namanya non-tuberculosis. Dan itu banyak banget jenisnya. Ada avinum, ada dan lain-lain. Nah susahnya adalah alat untuk kita tahu sampai detail itu masih sangat terbatas di Indonesia. Kenapa? Ya mahal. Ya, mahal. Sama Mahal akses banget aksesnya biaya dia. kan. Dan kebanyakan juga di Jakarta. Jadi bisa dihitung jari lah yang bisa melakukan itu gitu. Tapi berarti mungkin orang punya gejala TBC dengan semua batuk-batuknya, gambaran paru dan lain-lain. Tapi itu bukan TBC. Bisa. Cuman saudaranya. Saudaranya bisa. Dengan obat TBC yang sangat banyak itu bisa kena juga. Bisa mati. Sebenarnya bisa mati. Cuman kalau bukan TBC gimana? Kita terlanjur kasih obat. Iya. Salah diagnos terapi. dan berarti itunya nggak diperbaiki Tapi ya. katanya bisa mati kalau pakai obat TBC. Nah makanya harus dicari penyebabnya beneran si Mycobacterium yang bukan tuberkulosis enggak. Nah itu yang susah sebetulnya. Tapi gambarannya sama tuh parunya apanya. Kurang lebih bisa mirip gitu. Di PCR juga. Kalau PCR itu spesifik. Nah kebanyakan PCR sekarang cuma buat tuberkulosis karena paling banyak. Jadi untuk yang non tuberkulosis kita bilangnya sequencing. Jadi kita ngebaca semua gennya. Habis itu ada ahli namanya bioinformatika. Oke, ini dari semua gen yang kebaca kira-kira masuknya kelompok yang mana gitu. Ini itu butuh proses panjang ahli. Gila pusing banget. Pusing Dok banget. nggak mau ini aja praktek nungguin asam lambung gitu nggak? Terus ada kerjaan masing-masing lah ya gitu. Asam lambung aja pusing banget. susah. Ada bakterinya lagi. Oh iya, oh ini tiup ya. Helicobacter pylori. Oh iya. Ini Itu tiup salah itu. satu cara mendiagnosisnya juga kayak gitu. Itu Iya, juga karena bakteri gastritis. Oh gitu. Ya, Pertanyaan dong dok. Boleh. Kalau misalnya dokter meneliti sesuatu, apa sih yang paling lama hasilnya kayak aduh ini lama banget harus nungguin segala inkubasi segala macam, itu apa kira-kira? Bakteri Bakteri seperti virus? apa? Yang paling lama di Salah kultur. satu yang paling lama tuberkulosis bisa berbulan-bulan. Buset. Minggu sampai bulan. Masih ingat tuh dok? Tapi dia Masih ada timnya banyak banget itu. Masih inget tuh. Bisa minggu sampai bulan. dan Gile. sedangkan yang sedang sakit juga sedang menunggu kayak terapi apa yang Nah, cocok buat Untungnya ada PCR tadi. Biar PCR itu cepet ya. cepat banget. Cuman Oke. masalah yang kemarin kita bahas ada resistensi antibiotik. Nah yang resisten obat tuh juga banyak banget. Cara tahu resisten obatnya apa aja sampai detail harus dikultur. Jadi kadang mereka harus nunggu dulu berapa. Berarti itu tuh kalau dokter ngasih antibiotik ke anak, antibiotik harus habis. Betul. ya itu Udah karena benar-benar itu harus kan. ikutin. Kalau nggak nanti bakterinya bisa resisten dan Resisten. nyebar. Walaupun misalkan kita nggak pernah minum antibiotik, bakterinya bisa kemana-mana. Gitu. Wow. Itu bahayanya. Dan ini makin banyak banget. makin banyak ya. Makin banyak. Kalau sembarangan ngasih antibiotik, misalnya anak sakit dikit kasih antibiotik. Itu juga pertama itu bisa ngerusak mikrobiom tubuh. Makanya ada yang minum antibiotik nggak sesuai indikasi jadi diare. Karena kan pencernaan tuh banyak Iya. bakteri Pernah nggak ya? baik. Pernah nggak minum antibiotik kok jadi diare? Nah itu bisa Aku jadi salah nggak. satu Si side Aca effect. kan sempet. Oh iya benar. Iya. Oh iya, itu karena nggak cocok di tipe antibiotiknya buat pencernaan atau apa? Jadi ada beberapa jenis antibiotik yang memang dia biasa antibiotik yang spektrum luas kita bilangnya. Jadi dia bunuh
bisa banyak banget gitu. Nah di pencernaan kita itu kan salah satu yang bekerja utama sebenarnya bakterinya, bakteri baiknya. Nah misalkan keseimbangannya terganggu, proses pencernaannya juga terganggu, gejalanya bisa diare gitu. Oh. Dok, bener nggak bakteri jahat itu adalah bakteri baik yang disakiti? Semua banyak yang bilang gitu ya. Tapi secara teoritis emang begitu Emang sih. bener, kan? Emang contoh, tahu nggak bakteri penyebab jerawat itu namanya Cutibacterium Nah, itu. acne. Itu bakteri normal di kulit. Jadi jangan bayangin bakterinya ada di lingkungan terus kita pegang-pegang pindah, enggak. Itu bakteri yang memang ada di kulit. Bisa jadi jahat. Bisa jadi jahat. Cuman misalkan kita contoh pakai skincare yang nggak sesuai, habis itu kena paparan sinar matahari, terus debu dan lain-lain, dia menciptakan lingkungan yang mengganggu dia atau mensupport dia jadi oportunis. Oke. Kesempatan nih buat gue memperbanyak diri. Akhirnya ya udah gue infeksi aja karena gue jadi dominan gitu. Oh. Nah, Anissa kan lagi sering di luar nih, outdoor. Iya. Lagi sering olahraga juga. Saya juga sebenarnya lagi sering lari sih. Di luar tadi lari jam 3:30 lagi di sore. Senayan. Sorry. Oh, ini lagi agak panas ya. Iya kan, panas kan. Nah itu kalau kena matahari segala macam ada kemungkinan juga tuh kulit bakterinya jadi merusak. Jadi lebih banget. sensitif ya kulitnya. Bisa banget. Jadi kan pada dasarnya kulit tuh kayak rumah buat bakteri. Kalau Iya. rumahnya diganggu, dia akan jadi berantakan juga. Kita bilangnya jadi dysbiosis gitu, skin microbiome-nya terganggu. Oke. Nah, dysbiosis ini bisa menghasilkan namanya mediator inflamasi, jadi peradangan. Jadi kulitnya jadi merah-merah, ditambah skin barrier-nya rusak, rumahnya rusak, terus isi rumahnya si bakteri mikrobiomnya terganggu, jadi efeknya kemana-mana. Terus akhirnya kulit kita kan utamanya salah satunya isinya air. Oke. Karena rumahnya keganggu bocor, jadi airnya gampang menguap. Jadi dehidrasi kulit, makanya kulit kelihatan kusam salah satunya. Oke. Terus yang kedua adalah produksi kolagen juga bisa keganggu. Makanya kena sinar matahari, itu merusak semua. Makanya lama-kelamaan jadi fine line kerutan gitu. Benar, I've been there. Oh my god. Terus banyak banget lah faktornya. Faktor lingkungan, belum lagi faktor dari makanan gitu. Makanan yang manis itu bisa bikin inflamasi di tubuh. Nah, inflamasi ini siklus, walaupun makanan masuk ke pencernaan ya, apa hubungannya sama kulit? Ternyata. Itu kenapa? Nah, karena kita makan, habis itu masuk ke dalam pencernaan dan dia mengganggu menyebabkan dysbiosis di pencernaan, kita bilangnya ada gut skin axis. Itu. Jadi pencernaan terganggu, tubuh kita meresponnya dengan mengeluarkan reaksi peradangan. Reaksi peradangan tadi zat-zatnya itu sitokin dan lain-lainnya itu masuk ke pembuluh darah ya, which is bakal ke seluruh tubuh, salah satunya ke kulit. Oh. Bisa ke punggung, Bisa ke macam muka. Oh my god. kemana-mana gitu. Tapi saya kalau olahraga di outdoor udah gak mau sama Anissa lagi. Kenapa Makanya, sayang? tuh. Oh baru tahu. Selalu glowing. Oh, wow. Matahari itu jadi mana matahari bersinar. Jadi Jadi dua ada ya. dua ya sayang. Karena dia semenjak sering keluar rumah, sering olahraga di luar, jadi sering rawat kulit juga. Iya. Makanya kulitnya bagus sih ini. Ya, kan. Masya Allah, masih berusaha. Karena kan kalau misalnya kegiatan banyak itu kayak belum lagi olahraga tuh keringetan. Betul banget. Dan kulit aku tuh sensitif parah dok. Matahari juga kayak aku tuh matahari bagus tapi aku nggak suka karena kayak emang bikin kulit aku sensitif gitu. Jadi kayak emang penanganannya tuh harus ekstra Makanya lah. harus pakai sunscreen juga, apply sunscreen juga. Iya. Kamu pakai apa biasanya? Kan tiap malam tuh aku lihat. Aku ada serum yang akhirnya aku menemukan karena jadi kayak awalnya tuh aku tuh bermasalah dengan area-area lipatan. Oke. Terus aku cobalah sama produk ini. Terus ternyata untuk area lipatan-lipatan kayak sikut, lutut, underarm itu tuh aku pakai si satu krim ini. Ternyata Oke. cocok. Kandungannya apa tuh? Nah dia tuh ada Hyper Bright. Tapi nggak bikin yang putih kinclong yang aneh gitu loh. Tapi Oke. bikin lebih pertama kulitnya moist. Terus kadang kan area lutut tuh sama siku iya. itu tuh agak Hitam, gelap karena iya, saking iya. keringnya. Betul, ditambah kan sebenarnya kayak gini kan ketekan kan biasanya. Saya kering banget lagi di sini. Sama Iya. lipatan-lipatan. Iya, ya. jadi aku tuh kayak tiap malam itu. Nah, tapi pertanyaannya itu kan tulisannya Hyper Bright Underarm Cream. Oke. Tapi aku tuh nggak pakai di underarm doang, aku pakai di sini itu nggak apa-apa nggak? Gak apa-apa. Sebetulnya aman skincare tuh boleh buat seluruh tubuh. Contoh ya. Misalkan ada serum nih di muka kita nggak cocok. Iya. Ya itu pakai aja bagian tubuh lain. Itu Oh, tuh nggak ada boleh. masalah sebetulnya. Bisa dong, soalnya Gitu. aku tuh punya serum muka bagus banget karena kan kalau aku kan lagi suka banget outdoor, terus gampang banget kulitnya tuh kayak gelap Jadi dok. gelap, Dan aku iya. nggak mau beli make up yang aku harus ganti
tone warna kulit gitu. Jadi emang harus dijaga banget kayak olahraga Iya, boleh. cewek iya ya. Kalau jadi gelap make upnya ganti lagi Harus ya. ganti Iya, shade iya, kan. Males jadi betul. skincare aku harus benar. Oh, gitu? Iya Iya, sayang. iya Bang. Iya, make Oh, sense iya. lah Bang. Iya. Jadi misalkan kulitnya gelap kan harus nyesuaiin sama warna kulit kita. Kalau enggak gitu. ntar abu-abu sayang. Oke. Iya sih. Gitu. Serum apa? Kamu pakai serum apa sih? Aku tuh serum tadi habis belanja bulanan. Boleh tolong nggak ambilin Belanja bulanan. aku? Hari ini aku habis belanja bulanan terus kan ada ini. Ya aku kan ini dikit lagi punyaku serumnya. Ya aku White. beli lagi satu buat Wah, ngestok. aku gak usah mundur. Aku udah kayak gini. Keren. Alhamdulillah ke kacamata Ini baru. underarm aku, underarm Di bawah gini creamnya. Aku pakai ini. Ini gara-gara aku pakai underarm creamnya. Jadi aku tuh ngecek produk-produk lain gitu. Terus aku nyobain si serum ini dan aku suka banget lagi dok. Apa kandungan ini? Di sini sih ada niacinamide, tranexamic acid. Niacinamide, Jangan tranexamic acid. Sebenarnya nggak ngerti, tapi karena aku lihat review bagus jadi kayak aku cobain. Oke, kan. Kalau yang Apa nanti aku jelasin hidroklukuin itu ada juga berarti. Coba hidroquinone mana? Gak mungkin sih kalau ini ya. So hidroquinone tuh bahan yang berbahaya. Iya, itu kan Ini bahaya. harusnya kalau ya mel kayak gini OTC nggak mungkin ada. Coba ya. Itu HH. Ini hexylresoquinol namanya Oh, bang, bukan hidroquinone. bukan. Itu orang bukan takutnya hidroquinone. ketukar-tukaran juga Iya, tuh. suka ketukar. Kenapa tapi hidroquinone-nya nggak Hidroquinone tuh boleh? bahaya banget. Jadi gini, jadi hidroquinone itu salah satu bahan pencerah yang kita bilang gold standard kalau di dermatologi gitu. Oh, Pertama karena dia risetnya udah lama banget, Ya. udah puluhan tahun gitu. Dan buat dokter spesialis kulit itu bisa gampang lah konsentrasi sekian, pemakaian berapa lama sudah teruji. Makanya kita bilang gold standard. Apapun dibandinginnya pakai si hidroquinone gitu. Mau ada zat baru dan lain-lain. Cuman hidroquinone kalau dipakainya itu salah kan banyak nih. Kita bilangnya skincare abal-abal. Baru aja BPOM 2 minggu lalu tuh rilisin banyak skincare abal-abal yang ketemu yang mengandung Pakai hidroquinone. Oh wow. Hidroquinone. Hidroquinone konsentrasi berlebihan yang pertama dia bikin iritasi kulit. Aduh. Iritasi kulit jadi merah-merah walaupun efek awalnya jadi cerah ya, cepat banget Iya, cerahnya iya, iya. gitu karena gold Tapi standard. itu Jadi- betul banget tapi ya. bahayanya ada yang namanya ochronosis. Ochronosis Apa itu? exogen itu jadi hidroquinone tuh cara kerjanya ini aku bayangin bagaimana kenapa kita bisa terbentuk flek hitam di kulit kita biar kebayang dulu nih. Itu. Nanti aku bahas zatnya satu-satu soal Iya. menarik. Oke. Jadi pertama kan kita punya bahan baku nih di kulit gitu. Nah bayangin jadi pabriknya itu mengolah si bahan bakunya ini menjadi zat namanya melanin. Pernah dengar Iya. nggak? Iya. Melanin. Nah melaninnya itu dibawa sama kulit sampai ke paling atas muncullah flek hitam. Oke. Hidroquinone ini dia tuh caranya adalah dalam membuat bahan baku menjadi produknya melanin ini kan butuh mesin. Nah mesin yang dihambat enzim tiosinase namanya gitu. Jadi? Cuman jadi nggak terbentuk melaninnya, makanya nggak terbentuk flek hitam. Jadi Oke. kulit lebih cerah. Masalahnya hidroquinone kalau dipakainya berlebihan, konsentrasi terlalu tinggi, dia nggak cuma nggak menghambat si mesinnya, tapi pabrik-pabriknya dihancurin. Jadi sel kitanya juga dirusakin. Oh. Makanya jadi iritasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah si hidroquinone yang berlebihan itu nggak cuma menghambat si enzim tiosinase. Jadi ada enzim lain yang juga dihambat. Nah enzim ini bakal mengendap di dermis. Jadi kulit kita ada epidermis, di bawahnya dermis. Nah si zatnya ini kalau mengendap tuh bikin orang jadi, pernah lihat nggak misalkan ada ibu-ibu pakai skincare abal-abal, jadi mukanya hitamnya, Iya, nah iya. itu ini ochronosis exogen namanya. Gagal pemakaian skincare mengandung hidroquinone berlebihan, merkuri, jadi zatnya itu mengendap, jadi warna kulitnya jadi biru kehitaman gitu, dan itu susah banget hilangnya. Bisa, Harus ke tapi dokter- susah banget. Susah banget, itu Takes nggak bisa time pakai ya. skincare biasa, harus ke dokter kulit. Iya, iya, iya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa Dan hilang. mungkin nggak balik juga bisa dong. Bisa nggak balik lagi Oh my gitu. God. Tapi artinya kalau orang pakai itu awal-awalnya bagus. Awal-awalnya bagus, makanya kan kenapa harus dengan resep dokter spesialis Oke. kulit. Karena dokter kulitnya paham, oh buat masalah A pakainya konsentrasi sekian berapa lama. Iya. Terus nanti ada di tapping off namanya, pelan-pelan kita kurangin lagi gitu. Karena kalau asal cabut juga bahaya juga gitu. Jadi sebenarnya bagus kalau dengan resep dokter untuk hidroquinone ya, untuk hidroquinone gitu. Tapi kalau ini enggak, yang ini tuh Aman namanya lah ya tadi Udah hexylresoquinol dicek tadi ini. aman. Jadi dia ini sebetulnya caranya tuh mirip sama hidroquinone tadi. Dia sama-sama menghambat namanya enzim tiosinase tadi. Si mesinnya dihambat, cuman dia nggak ngerusak sel kita. Nah itu bedanya. Kenapa dia boleh OTC
dijual bebas, gak perlu pakai Bener. resep dokter Gampang banget gitu. soalnya dibeli. Jadi cara kerjanya sama dan Iya. menghasilkan efek yang kurang lebih juga sama gitu. Tapi yang mengandung zat yang berbahaya itu berarti dijualnya online ya berarti ya? Nah, yang Rata-rata ya? abal-abal itu jualnya online sayangnya. Sedangkan itu tidak boleh dipakai jangka panjang Nggak dan boleh. harus sesuai Harus kondisi resep ya. dokter, harus resep dokter. Dan kadang dicampurnya pakai merkuri juga. Merkuri itu bikin banget cepat putih. Oh. Makanya kenapa istilah skincare kita bilangnya lightening, mencerahkan bukan memutihkan. Iya, Karena iya. tujuan kita mencerahkan warna kulit. Kita punya base kulit yang udah bagus. Bukan dan- diputihin. Bukan Bener. mutihin. Sedangkan merkuri itu ngerusak kulit. Dan bahayanya merkuri dia diserap sama tubuh, kenanya ke ginjal, ke syaraf. Oh, wow. Walaupun pemakaian di luar. Walaupun pakaian di luar. Karena mau nggak mau apa yang di kulit bisa terserap tubuh. Ada beberapa zat yang bisa Oh terserap tubuh. kayak satu episode di HBO apa The Pitt itu Oh, ada tahu The Pitt, ya. kan ada influencer ceritanya dia tiba-tiba halusinasi nggak taunya ada di skincare-nya itu Iya, bisa sampai halusinasi. Jadi bisa tergantung zatnya apa. Oh. Jadi apa yang kita topikal, jadi ada beberapa zat yang gampang terserap tubuh gitu. Nanti masuk ke peredaran darah. Wow. Nah, merkuri ini bisa ngerusak ginjal, hidroquinone. Nah, hidroquinone ini efeknya lebih ke kulitnya kita gitu. Cuman Oke. efek jangka panjangnya bahaya tadi, ochronosis, kulit jadi rusak, ganggu skin microbiome kayak gitu. Serem banget ya. Nah, hexylresorkinol ini mungkin zat-zat yang baru lagi happen nih, dia karena punya cara kerja yang mirip, tapi nggak ngerusak si sel kulit kita. Dan Makanya- aman dipakai jangka panjang ya. Betul, aman dipakai jangka panjang kayak gitu. Aman dong berarti. Bisa nih buat mencerahkan. Iya. Apalagi ada tranexamic acidnya juga, itu juga salah satu. Jadi 3 zat tadi, niacinamide, tranexamic acid, habis itu juga hexylresorkinol tadi, dia sama-sama buat mencerahkan. Cuman mekanisme cara kerjanya beda-beda Beda, gitu. oke. Oke. Kurang lebih gitu. Tapi aku Lebih suka aman banget aja. sih ini. Soalnya waktu itu aku ada kondisi di mana karena habis olahraga. Jadi salah satu tempat favorit olahraga aku tuh agak semi outdoor. Emang Jadi- olahraganya apa, Kak? Aku beban Oh, oke. sama tapi ikut kelas sih. Jadi Oh, rame-rame I see. gitu. Nah, cuma Dia kadang mau high rocks dong. enggak sayang, ntar orang-orang langsung nagih. Hai Rox Emang iya, kan. Kita tunggu ya. Mau tar dulu aku siap diam-diam aja Oke. gitu loh. Udah kayak ih baru banget ini Kemarin kan beban." saya baru bangun tidur di garasi ada truk ditarik pakai gigi dok. Nah, gitu sayang. Nggak double mix aja Haroxnya. Aduh, Kan gua ada lagi tuh. ditembak. Iya, jadi kan nanti sayang bantuin aku. Kamu yang bantuin aku sih jadi beban aja. Kita saling membantu. Kan kamu suka ini kalau main game suka jadi apa? Support. Jadi di Tuh, real life Bang. support sayang. Kan kita mulai nge-gym nih Bang Adit. Ikut lah ya. Ikutlah. Ikutlah. Ya udah aku pengen. Aku Oke. Tapi jangan ngeluh kalau aku susah kayak sayang let's go. Semangat gitu. udah diiniin banget kayaknya kayak bakal ngeluh banget gue. Iya kayak enggak maksud aku yang sayang ya silahkan kamu aja gitu loh. Oh, oke. Bisa aku bisa. Ya, kita tunggu ya nanti ya. Tahun depan lah. Berarti ketuker nih saya nih tadi nih Hexylresorkinol hexokinol ini ya. sama hidroquinone beda tuh. Beda Dia lebih zat yang oke beda. berarti kan? Iya, jadi ini lebih aman dan di beberapa penelitian dianggap setara, bahkan ada ujinya katanya lebih efektif berapa kali lipat gitu dibandingkan si hidroquinone gitu. Bener dong aku pemilihan skincare-nya. Betul. Tapi jerawat kamu ngaruh? Jadi sebelumnya kan aku sempet jerawatan karena sensitif terhadap sinar matahari, belum lagi Betul. keringatnya, terus ya make up dan lain-lain. Jadi ketika udah mulai sembuh jerawatnya, itu bekas jerawatnya astagfirullahalazim. Jadi ketika aku gara-gara si krim ini underarm cream ini aku coba, aku suka, terus aku coba cari produk yang lain dari brand yang sama. Terus aku cobalah ini karena Serumnya. kebetulan kayak dark spot parah ininya tuh di mana-mana Jadi gitu memudar loh. ya, jadi Memudar. mudar. Nah, aku tuh waktu pas pakai bahkan kayak sekitar cuma 5 hari tuh kayak memudar banget. Udah Di mulai- bagian oh. jerawat sini saya waktu itu tebel dan gede gitu loh. Sekarang udah agak pudar ya. Udah pudar. Dia tiap kali jerawatan ngomongnya ke saya soalnya. Iya, soal stres kalau ada bekas sayang jerawat. banget. Yang ini. Soalnya bekas jerawat tuh nggak diapa-apain bisa bulan-bulanan sampai Iya, tahunan. Itu yang aku baru Dan bikin sadar. stres. Ternyata kayak soalnya dulu kan aku sempat ada bekas jerawat juga kan. Itu kayak lama banget. banget. Ternyata ini tuh kayak bener-bener ngebantu, ada serum yang ngebantu buat bekas jerawatnya bekas jerawat. dipudarin. Karena aku I see. kira serum itu cuma butuh buat hidrasi kulit aja. Itu Tapi
ternyata ada kandungan yang ternyata bisa ya ngilangin itu. Betul, jadi karena zat aktifnya tadi, karena dia ada 3 zat aktif bahan pencerah tadi dengan 3 mekanisme yang beda, makanya kenapa that's why dalam berapa hari tadi Kanisa 5 hari ya udah mulai muda. Pakainya gitu. gimana sih? Ini? Mau dipakein? Coba penasaran sih. Bang Radit Ntar pakai tiba-tiba skincare bersinar lah ini. sayang. Hah? Tiba-tiba nanti Ya, nggak kamu apa-apa. makin bersinar. Jadi sebenarnya pemakaiannya itu nggak bisa langsung pakai ya? Prosedurnya nggak gitu ya? Jadi dibersihin Prosedurnya dulu. biasanya face wash dulu kan kita Iya, kalau pakai ya, bersihin. face wash Oke. dulu. Aku nyoba dikit aja deh. Nyoba aja lah. Kayak gimana gitu, penasaran aja. Biasanya face wash dulu, habis itu kasih moisturizer. Face wash dulu bisa Pakai ini. habis itu mau toner atau langsung serum ditutup moisturizer gitu. Jadi kalau dari risetnya sih si hexylesylquinol ini dia yang 0,5% kalau nggak salah. 0,5%? Nah, dia tuh setara sama hidroquinone 2% gitu. Dan bedanya dia aman dipakai jangka panjang, sedangkan hidroquinone tuh enggak. Oke. deh. Kayak dipakein apa gitu bang? Kan skincare aja bang. Bener. Sih. Sama istri lagi itu. Kapan lagi coba bang? Jadi cuci muka pakai ini, baru pakai Moisturizer gitu, ditutup dengan moisturizer. Oh wow. Sap. Licin sayang kulit kamu. Kesensi kali ya? Habis itu cerah ya Langsung langsung. kayak cerah ya. Langsung cerah langsung. Langsung pengen jalan-jalan. Oh gitu. Jadi tiap malam Glowing-nya. kalau kamu? Pagi malam sih. Pagi malam boleh. Nah ini nggak apa-apa nggak aku pakai pagi malam juga? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau pagi jangan lupa pakai sunscreen setelah moisturizer. Oh, I Ya, see. itu penting Benar-benar, juga. benar. Temen saya ada yang pakai 2 kali terus jadi gurih banget. Dia pakai pagi sore. Padang ya. Dia pakai pagi sore. Bule. Aduh, tapi berarti aku nggak sia-sia ya dok, langsung ngestok karena kan emang secara kandungan aman buat aku. Betul, aman dipakai jangka panjang Terus- buat mencerahkan juga. Iya itu aku suka sih buat mencerahkannya, tapi yang aku suka tuh kayak nggak bikin putih yang aneh gitu loh. Kadang kan suka takut kayak karena mencerahkan jadi belang sama kulit Betul, tangan. soalnya kan ada yang tiba-tiba Takut kayak banget. putih yang warnanya Iya, beda banget. iya. Sebenarnya tujuan pakai skincare itu mencerahkan, bukan memutihkan Bener. gitu. Jadi kalau asal baseline kulit kita misalnya sawo matang ya terlihat lebih cerah. Nah itu yang bagus sebetulnya. Oke. Kalau dokter Aiman sendiri udah mulai mikirin soal skincare segala macam tuh dari sekolah kah? Atau- Dulu tuh pernah jerawatan parah banget. Aha. Waktu kuliah gitu, mungkin stres kedokteran dan lain-lain, makan sembarangan. Habis itu mulailah belajar soal zat aktif skincare dan lain-lain, dan mulai pakai skincare review. Kan ada beberapa orang yang memang nggak cocok zat aktif tertentu gitu. Oh, Ada yang nggak cocok. oke. Mungkin pakai vitamin C ada orang yang aman, tapi ada yang nggak aman karena mungkin nggak cocok kulitnya sama vitamin C. Oh gitu. Terus ditambah sekarang spesialis microbiome klinik aku juga belajar namanya skin microbiome gitu. Oh. Jadi contoh ini zat pencerah yang relatif aman secara teoritis buat skin microbiome. Sedangkan hidroquinone bikin iritasi, dia bisa mengganggu keseimbangan si skin microbiome lagi. Makanya masalahnya jadi kemana-mana nanti gitu. Sebenarnya kalau kita kasih kaca pembesar kayak mikroskop gitu di sini, itu pasti isinya bakteri dan organisme hidup semua. Bisa banget. Jadi misalkan kita swab atau bisa kerokan kulit gitu, diwarnain dulu bang, diwarnain namanya pewarnaan gram, bisa ngeliat bakteri, nanti kelihatan tuh ada yang bentuknya bulat-bulat biru, ada yang bentuknya kayak panjang-panjang merah Seru gitu. banget. Bakteri apa yang paling cantik? Yang dokter pernah lihat. Kayak pas Is. keren Jadi nih, gini, keren nih bakteri ini. sebetulnya yang pewarnaan aku suka tuh pewarnaan tuberkulosis gitu. Kenapa? Jadi malah TBC. warnanya tuh bagus gitu loh, kayak Emang ada warnanya? diwarnain kan Oh, gitu. iya, Jadi iya, warnanya cantik gitu, kayak ada backgroundnya ungu biru gitulah Iya, gitu. iya, iya. Dan kita tuh kadang kalau nemu tuh cantik banget tapi penyakit Kayak gitu. seni ya. Tapi penyakit, tapi kita nemunya seneng gitu. Bentuknya Oke. kayak apa? Jadi dia panjang-panjang terus kayak agak keunguan dengan backgroundnya biru gitu kurang Kayak lebih. Ada ulet-ulet ininya? gitu. Flanel-flanelnya. Nggak ada, itu bukan jenis bakteri yang kayak gitu. Oh. Nah pewarnaan, nah kenapa si bakteri ini itu namanya pewarnaannya bakteri tahan asam. Jadi dia tahan sama asam, beda sama bakteri lain yang mungkin mati sama asam gitu. Jadi salah satu prosedur pewarnaannya itu kita kasih untuk biar melunturkan si asamnya. Habis itu diwarnain, nah bakteri lain bakal mati, sedangkan bakteri tuberkulosis tetap hidup. Makanya buat bedain jenis pewarnaan yang buat tuberkulosis sama bukan gitu. Oh ada berapa warna dok?
Oh, pewarnaannya banyak banget. Pewarnaan bakteri itu ada pewarnaan Gram, ada Giemsa, ada pewarnaan Oh Ziehl-Neelsen. jadi ada... itu bukan dokter kayak aku hari ini mau warna pink gitu, enggak ya? Enggak bisa sesuai request Bakterinya gitu. gua chat apa ya? Iya hari ini. Nggak bisa Bakterinya sesuai juga dicat request. apa? Nah, Berarti tapi ada tujuannya itu ya? itu buat bedain sebetulnya. Ah. Oh, ini jenis bakteri misalkan batang gram negatif atau kokus gram positif. Nanti itu sebagai pilihan awal antibiotik kita bisa ngarahin. Jadi ada kelompok antibiotik lebih cocoknya bakteri-bakteri yang batang negatif kayak gitu-gitulah. Tapi keren loh pekerjaannya. Iya aku suka Asli, banget. pekerjaannya keren. Menarik sih di Menarik. laboratorium. Iya, Dan iya. apalagi untuk long termnya tuh masih banyak kan belum. Jadi kan kayak COVID-19 misalkan kita bahas COVID lah gitu. COVID-19 itu kan virus yang dari hewan ke manusia. Iya. Sedangkan saat ini masih banyak virus dari. Tapi jangan ngomong gitu juga dong. Cuman ceritain gitu. Ceritain aja. kan berarti kan ada aja kemungkinan virus-virus lain kan. Yang kayak Andes kemarin yang lagi heboh tuh. Iya. Hantavirus varian Andes. Antivirus ya, Nah, yang di contoh. kapal pesiar kan. Iya. Makanya dulu salah satu riset di luar negeri saat ini mereka ngecek satu-satu bakteri yang ada di virus-virus yang ada di hewan, mereka ciptain vaksinnya dulu. Oh. Amit-amit nanti terjadi. misalkan penularan dari hewan ke manusia udah siap. Rencananya ada kayak gitu. Itu apa zoonosis ya? Zoonosis Iya, betul, penyakit dari zoonosis hewan dari ke- hewan ke manusia. Kayak Bakteri yang tadinya di hewan aman. misalkan di virus. Jadi contoh kelelawar. Nah. Kelelawar itu hebatnya adalah virusnya itu nggak nyebabin penyakit di kelelawar, tapi di manusia nyebabin penyakit gitu, nipah kayak gitu. Nah itu dan banyak banget di kelelawar lah salah satunya, itu masih banyak virus-virus yang di hewan yang belum, jangan sampai gitu. Jadi makanya mikrobiologi klinik ini mulai happening banget waktu lagi COVID gitu. Karena melihat sadarnya masih banyak kemungkinan di masa depan Iya, yang iya. bisa terjadi gitu. Mungkin nggak ada bakteri kabur dari lab. Kabur tuh gimana maksudnya? Misalnya lagi diteliti, tiba-tiba lepas gitu. Possible, Bisa. bisa. Dengan cara Jadi tumpah. jadi gini, ini aku agak lupa ya. Tapi kalau nggak salah sempat ada di US apa di mana kasus kayak gini, bakteri anthrax. Apa itu? Serem banget. Iya, Apa itu itu? gara-gara kalau nggak salah, aku agak lupa detail ceritanya atau yang sengaja dikeluarin, jadi dalam bentuk serbuk atau gimana ya itu kelepas terus akhirnya bisa menyebarkan. Itu Dan- bakteri yang buat teror kan dulu ya. Makanya kita belajar bioterorisme juga di mikrobiologi klinik karena yang kita tumbuhin nih misalkan bakteri-bakteri yang multiresisten obat yang susah banget disembuhin. Misalkan ada yang jahat, ya bisa aja dia mau nyebarin. Gitu. Gile ya. Makanya kita juga Gila belajar ya. di Special Microbiology Di Clinic film-film, bioterrorism. Emang kayak di film-film sih. Wow. Makanya terus kita juga belajar juga bagaimana cara mengirimkan bakteri dari negara satu ke negara lain. Dikirimnya pakai apa? Jadi kita Gak mungkin pakai tiki kan? Drone, Enggak lah. drone gitu itu nggak? ada berkas-berkas khususnya lagi dan lain-lain. Oh Terus iya? iya, nggak sembarangan. Padahal kan orang juga nggak tahu. Maksudnya kita bisa bawa di tabung anyway. Bahkan nggak kelihatan kadang. Nggak kelihatan. Cuman itu soalnya kan takutnya amit-amit ya di tengah jalan terjadi apa. Takut banget. Iya lagi. Anak kita tuh pernah sempat mau punya cita-cita jadi dokter. Betul. Sempet. Terus kayaknya sakit hati sama dokternya. Kenapa? Gara-gara biasa divaksin lah. Oh, Divaksin. Aku gak suka lagi jadi dokter. Dia bilang Iya. gitu. Gara-gara divaksin. Padahal Iya. cita-citanya jadi Kayak dokter kecil kayak. dari dokter. Tapi ini tuh aku ngerasa kayak ih cocok banget lagi sama Aca kalau sama Nah. dia. Ya nggak sih? Kalau kakaknya tuh dia, kalau Alia tuh lebih ke kreatif dia. I Dia lebih ke see. saya Ah. gitu, suka tampil, terus Iya. suka gambar, suka Crafting. adanya itu kayak suka meneliti gitu. Cocok tuh komikobiologi Iya, sebetulnya. kayak Nah, kalau seru banget. Anda kecil tuh gimana? Heeh. Dulu ngapain jadi dokter? Oh ya? Dulu nggak jadi dokter tuh malah pengennya SMA kelas 3. Gara-gara diajak teman daftar kedokteran. Agak Oh biar agak biar mudah biar ya. seru ya. Biar seru. kayak jadi gini Agak gampang ya? awalnya dulu pengen jadi chef. Oh iya. Sempet belajar masak. Oh Sempet iya? belajar masak. Jadi Anda masak bakteri sekarang ya. Oh, ya kurang lebih Iya kalau lagi. sekarang ya. Jadi Iya pengen jadi lagi. chef terus pas kelas 3 SMA dulu kan IPA IPS ya, mungkin sekarang Betul. masih. Terus temen aku bilang kayak, "Oh, udah IPA nanggung daftar kedokteran aja." Ya udah yuk daftar. Daftarlah kita di FKS 1 aku terima, temanku enggak. Oh. Temanku sekarang gak jadi dokter. Jadi chef. Sayangnya bukan. Oh, dia punya toko kacamata, Bang. Oh. Jangan-jangan. Betulan. Siapa namanya dong? Mas Imron bukan? Oh, bukan. Tapi betul punya toko kacamata dia. Optik gua Mas Imron. Gitu. Dok, tapi dari keluarga memang ada basic dokter. Di dokter. Jadi kalau keluarga inti gitu kayak mama, papa, om, tante nggak ada. Cuman dari sepupunya mama nih banyak banget yang dokter. Oh, oke. Cuman dulu ya
nggak melihat sosok mereka ya mungkin inspirasi, tapi emang nggak kepikiran karena mereka gitu. Awalnya karena diajak, terus sebenarnya nggak ada paksaan orang tua. Cuman pas mama tahu udah keterima kayak ya udahlah kedokteran aja ya udah. Tapi Dokter Aiman terlihat sangat knowledgeable dan cocok banget dengan profesinya gitu. Maksudnya kelihatan banget kayak gitu. Seolah-olah itu memang passion dari dulu gitu. Mungkin setelah mempelajari kedokteran dan aku merasa kedokteran tuh ilmunya kan ada lagi yang baru, mungkin besok ada lagi hal baru, guideline baru dan lain-lain. Terus aku di bidang mikrobiologi juga merasa bahwa bahkan hal kecil yang nggak kelihatan mata sangat mempengaruhi tubuh kita gitu. Bahkan bisa menjadi hal yang baik, bisa menyebabkan infeksi, nyebabin pandemi kita jadi nggak bisa keluar rumah, cuman gara-gara satu virus gitu. Menurut aku itu hal yang menarik ya. Mungkin buat orang lain ketakutan ya gitu. Menarik untuk dimitigasi maksudnya gitu. Menarik untuk pelajari diagnosisnya gimana, obatnya apa lagi, vaksinnya gimana gitu. Di antara pemilihan, kamu dulu. Waktu itu milihnya kan maksudnya kedokteran kan luas banget ya, pilihannya banyak. Aku baru mulai. Saya Bener, aku baru mulai. Emang sehati ya. Dan pilihan kedokteran banyak kan. Terus kenapa dokter milihnya itu? Umur berapa dapat SIM kan? Oh, bukan itu. Beda dong. Kan udah romantis loh Bang. Enggak benar-benar. Aku mau nanya itu. Di antara semua spesialisasi kenapa harus itu? Jadi jujur waktu dulu kita waktu saya sekolah kedokteran itu nggak familiar sama mikrobiologi klinik gitu. Karena jarang banget yang belajar pada saat itu. Baru tertarik pas lagi COVID-19 gitu. COVID-19, habis itu lihat tuh ada gelar dokter SPMK. Di mana? Di webinar, di TV dan lain-lain. Karena yang dibilang ahli virolog gitu dari spesialis kita. Jadi kita ada subspesialis bakteri, ada subspesialis jamur, ada subspesialis virus. Jadi yang bilang virolog, bakteriolog, mikologi itu spesialis dari kita. Nah lihatlah ada namanya Prof. Amin Subandrio. Kebetulan saya praktek dan beliau guru saya juga. Dia dulu kalau tahu Ekman. Dulu Ekman, dia laboratorium Ekman, salah satu yang laboratorium yang menciptakan vaksin COVID dari Indonesia. Dulu kan ada, nah itu beliau. Dan di beliau juga salah satu yang menemukan kasus COVID pertama di Indonesia. Terus membahas soal mutasi virus dan lain-lain yang perubahannya. Mutasi berubah, vaksinnya bisa berubah, terapi bisa berubah, diagnosisnya bisa berubah, targetnya harus diganti dan lain-lain. Terus kayak menarik banget. Itu seru sih. Dari situ terus ngelihat bahwa life balance-nya juga karena itu juga pertimbangan gitu. Karena dulu tuh udah jadi content creator, dari koas tuh jadi content creator, jadi mempertimbangkan mana nih spesialis yang bisa sambil ngonten, terus ilmunya mana tetap santai. Salah satunya mikrobiologi klinik yang waktu itu cerita nggak ada jaga malam gitu. Itu salah satu pertimbangannya gitu. Kalau weekend Anda ngapain? Weekend ini ngapain? Yang pertama tetap jaga online. Jadi kan kalau lab kan sampelnya datang kapan aja 24 jam gitu. Jadi tetap dikonsulin, Sabtu Minggu tuh tetap dikonsulin gitu. Cuman biasanya suka olahraga. Sebenarnya aku nih suka banget olahraga. Jadi gym tuh bisa 3, 4 sampai 5 kali, terus mulai lari juga. 2 bulan ini mulai lari, terus pilates, mat gitu. Mat pilates yang hot yoga gitu ya, mirip-mirip. Beda gitu ya? mirip pakai infrared gitu. Terus coba yoga juga, abis itu endurance training gitu. Lari lagi mulai? Baru 2 bulan ini. Oh iya. Mempengaruhi endurance banget pas olahraga. Oh ya? Iya, berasa banget bedanya. Jadi dulu salah satu variasi olahraganya kan endurance training. Dulu tuh gampang ngos-ngosan, capek banget dan lain-lain. Terus semenjak lari tuh jadi lebih gak gampang ngos-ngosan untuk endurance trainingnya gitu. Lari bareng dok, let's go. Boleh ya. Biasa di mana? Biasanya GBK. Karena bingung di mana lagi. Sama, saya dari GBK tadi. Oh iya. Iya. Tapi biasa karena pulang praktek jam 4, paling nyampe GBK jam 5 gitu biasanya. Sore. Saya jam-jam aneh. Jam 3, setengah 4, kadang 11 siang gitu. Wah panas banget sih. Sorry. Jam-jam yang hati-hati aneh. heat stroke juga tuh. Soalnya ada kasus juga yang Oke, saya gak jadi lari. Kenapa sih? Maksudnya cuma hati-hati aja. Saya batal lari lagi jam segitu. Kalau udah dokter udah ngomong. Boleh, tapi hati-hati aja. Supaya gak heat stroke. Kalau saya biasa pakai topi, cari yang teduh. Nah itu salah satu terus juga. Terus minum banyak aja. Karena kan banyak juga yang heat stroke, jadi dehidrasi ya gitu. Makanya pilihnya kalau aku sih pagi-pagi banget gitu, misalkan sebelum sore ke malam. Kita lagi mau bikin ini klub lari pelan.
Oh, udah lihat nggak Jadi ada? pace yang kecil-kecil. Ada tuh yang kemarin heboh kalau Kita nggak tuh salah siapa, yang dari sayang? Korea atau Yang jogging. Iya. planet. Apa? Kita tuh siapa maksudnya? Aku dan Diri Hayalan sendiri. pun. Kanisa juga lari. Aku lagi mau join lagi Baru karena aku marahin tadi, karena aku habis lari. sayang. Katanya kamu ikutan lari sama aku, kita mau lari 5K. Oh. Terus dia bilang, aku terakhir 5K sama kamu gak usah ngapa-ngapain, bisa. Wow. Wow. Masih kecil. Bener kan? Iya Bener. sih. Gak bisa, kamu harus tetap latihan. Karena kalau kamu ada apa-apa, aku yang sedih. Belum semua. Kan Hyrox ada larinya juga. Bener. Jadi harus bener. latihan Kak. Dia kayak 60% ya ada Iya, lari jadi ya? kan Hyrox kan 8 sampai 10 kilonya tuh lari sebetulnya gitu. Iya sih benar. Dia harus lari. Apalagi abis lari sekilo terus ngangkat beban. Lari lagi Iya sekilo sih. ngangkat beban lagi. Tapi Anissa keren loh sekarang. Dia ototnya udah ada. Kasih lihat Waduh. sayang, kasih lihat. Malu dong, Ini sayang. bicep. Weightlifting ya. Iya. Gila loh. Keren. Kelihatan jelas banget loh. Keren banget. Luar biasa. Aduh, jadi pengen olahraga. Kebetulan minggu depan kita mau renov. Oh, jadi bantu-bantu. Dia bantu-bantu. Bantu-bantu. Dia udah sampai six pack. Waduh. Udah hilang karena Dubai ICU dok. Gak apa-apa, nanti diatur lagi makannya. Iya. Kan tinggal turunin fatnya aja. kalau Iya kayak itu gitu. dia. Tapi dia full circle sih memang Anissa. Badan dirawat sama dia, tapi dia juga jadi rajin skincare. Kayak aku sering lihat kamu malam-malam itu kan dengan Iya. semua ritualnya dia. Betul. Dia tuh kalau misalnya kita malam habis ngobrol, dia izin dulu ke atas. Aku masih di bawah, masih main kartu online gitu-gitu kan. Dia ke atas, udah dengan semua ritualnya dia tuh. Dia ke kamar mandi dulu, cuci muka. Berapa gitu-gitu. step tuh? Tuh. Gak banyak karena waktu itu kalau misalnya terlalu banyak malah jadi sensitif kulitnya. Jadi kayak lebih ke basic. Ini Betul, jatuhnya betul. basic skincare kan. Sebenarnya basic skincare kan face wash, moisturizer sama sunscreen. Serum tuh dipakai kalau ada masalah gitu. Oh. Contoh misalkan ada flek hitam, terus atau bekas jerawat kehitaman pakai zat pencerah kayak gini. Atau misalkan buat hidrasi kulit. Ada juga yang zat aktif yang tujuannya misalkan buat menyamarkan fine line kayak gitu-gitu. Berarti jatuhnya aku nggak basic skincare ya karena ada serumnya. Iya, tapi mau nggak mau di zaman sekarang kayak semua pakai serum, pakai zat aktif ya. Iya, Pasti ada bekas nggak jerawat, bisa. jerawatan dan Oh, lain-lain. Jadi udah dianggap sebuah rangkaian yang harus selalu disediakan sih. I gitu. see. Oke, nanti aku bagi deh punya kamu. Tuh. Ini buat cowok boleh Iya. dong. Bisa, Bisa. cowok-cewek boleh. Iya, white lab. Hyperbright Skincare tuh serum. for everyone gitu. Benar. Mau cewek, mau cowok. Oke, juga aku boleh. ambil Dok, punya terakhir kamu. pertanyaan boleh sayang? Boleh. Tadi kan dokter sempat bahas soal apa namanya hot pilates. Itu kan pakai sinar yang infrared gitu-gitu. Betul. Nah di kulit tuh gimana menurut dokter? Sebetulnya itu akan mempengaruhi juga gitu. Mempengaruhi menjadi lebih? Pertama, panas itu bisa memicu juga sebetulnya flek hitam. Sebetulnya. Tapi Cuman kan kita kadang misalkan kenapa kita butuh antioksidan, kayak polusi dan lain-lain. Jadi kan ada radikal bebas dari segala macam, dari panasnya juga bisa. Terus mungkin ditambah pakai sunscreen, kalau mau yang physical sunscreen juga membantu. Nah, antioksidan ini buat menangkal si radikal bebas tadi gitu. Contoh yang misalkan yang konsumsi vitamin C atau lainnya itu membantu biar menangkal radikal bebas dari segala macam gitu, polusi. Nah, radikal bebas ini bahaya, Bang. Salah satu memicu kanker kulit. Iya. Gitu. Tapi mungkin yang di hot yoga, hot pilates itu dalam intensitas yang tidak setinggi Rendah itu ya? anyway Iya, kan, sebenarnya kan. dan juga kan cuman paling sejam aja kan. Benar, gitu. benar. Jadi nggak usah terlalu dipanikin kayak gimana sih. Yang Jadi kamu penting- nggak perlu pakai hazmat suit ketika yoga sih. Itu tambah panas keringetan lagi ya, pengap ya gitu. Kacau. Tapi berarti ya sebelum olahraga yang Betul. hot pilates atau hot yoga, yang penting kita jaga dulu Ya, dari pasti kan pakai skincare-nya sunblock. ya. Sebenarnya kayak memasak dan lain-lain kan kena panas sih. Sebenarnya kalau Iya. ditanya bisa memicu ya bisa aja Oh, gitu. I see. Iya. Thank you Dr. Aiman udah mampir ke sini. Ini jadi Sama-sama. inspirasi kami untuk kami ceritakan ke anak kami Iya. yang tadinya mau jadi dokter dan gak jadi itu. Jadi kalau mau jadi dokter dan researcher mungkin boleh ngobrol-ngobrol nanti. Wih, siap. Oke, cocok deh kalau si Aca ya. Aca kan suka kayak gitu-gitu ya. Iya. Suka meneliti gitu. Tapi masih kecil ya, terserah dia mau gede mau jadi apa kan, terserah dia Betul. juga sih. Benar-benar. Kayak Dr. Aiman kan awalnya mau jadi koki kan. Betul, tiba-tiba jadi dokter sekarang. Gitu. Emang suka masak tapi dulu. Dulu sampai belajar masak. Belajar masak itu artinya kursus kah? Kursus masak. Oh wow. Dulu tuh kursus SMP tuh kursus masak, ada acara masak di TV. Seru nih, terus ya apalagi keluarga aku beberapa punya restoran juga gitu. Jadi kayak inspirasi. Terus waktu SMA pengen yang berhubungan dengan makanan, ilmu gizi, teknologi pangan, ujungnya dokter. Ya sampai sekarang dokter, masaknya udah agak lupa sih. Oh, gitu. Suka Apa? makan aja sekarang, suka makan. Apa makanan paling enak yang Dr. Aiman
pernah buat dan semua orang bilang ini enak banget? Dulu ya, karena udah lama banget gak masak. Dulu tuh aku diajarin sama tanteku buat steak, abis itu pakai yang bumbu mushroom. Itu waktu SMP aku bisa buat. Kayak yang Mbak Imung pernah bawa ke rumah ya waktu itu Butter ya. Pakai butter, pakai Iya, mushroom kan? Iya pakai mushroom. Dulu SMP tuh aku bisa buat itu. Sekarang udah gak bisa. Gak tahu gimana caranya dulu ya. Kan ada sehari peneliti jamur. Kan? Iya betul sih, Beda beda saya. jamur tapi ya gitu. Dulu tuh semua orang bilang enak. Sekarang udah gak tahu gimana cara buatnya ya. Kalau misalnya kayak di sini ada bahan-bahan, itu bisa aja improvisasi, bikin enak. Gitu. Kayaknya udah gak berani ya gitu. Karena udah lama banget gak masak ya gitu. Sekarang Udah bener-bener lama banget nggak masak. Udah lama banget gak Masak serius tuh udah enggak ya? Udah lama banget gitu. Mungkin kayak sekarang sesimpel nasi goreng aja yang udah asal masukin segala macem gitu, asal jadi pakai kecap udah gitu aja. Cuman masak yang serius banget sekarang udah enggak. Lumayan juga ya, karena pivotnya jauh sekali ya. Dari Jauh banget. koki, dari mau masak, menjadi dokter Betul. mikrobiologi klinik Betul. ya. Terus anaknya kalau kedokteran mungkin nanti inspirasi buat anaknya di kedokteran tuh pilihannya beragam Itu gitu. dia. Jadi misalkan nggak pengen jadi dokter yang ketemu pasien, yang researcher nggak mungkin bedah-bedah mikrobiologi gitu. Suka makanan bisa pilih dokter gizi gitu kan. Oh. Masih agak nyambung-nyambung gitu kan sebetulnya. Pengen olahraga ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Iya Ada juga lagi. bisnis. Kayak dokter Maria ya. Betul. Terus misalkan mau bisnis ada manajemen rumah sakit atau kayak dokter Tirta MBA kan jadi bisnis juga. Mau ngelawan Spiderman, dokter Octopus. Betul. Penyihir ada dokter Strange juga kan Iya, gitu. penyihir, dokter Strange. Bisa macam-macam Iya. gitu. Jadi pilihan. Terima kasih dokter Aiman. Terima kasih banyak banget Udah buat Kak mampir ke sini. Anissa. Terima kasih Anissa, Ziza. Makasih sayang. Maaf dokter Aiman. Habis ini kita mau ngedate berdua. Aduh. Iya. Kita mau ke Blok M, udah WhatsAppan tadi. Oh, Iya. anak kekinian banget Iya, ya ke Gini Blok ya, M kita ya. harus up to date dengan ya karena suka makan juga sih. Makan makanan. Habis itu mau disco di Aldiron. Apaan tuh? Aku juga nggak tahu lagi apa. Aduh, cuman saya doang yang tahu ya. Oke, kita berangkat sekarang. Let's go. Masukin dong. Iya. Tapi bener oke ini ya. Aku suka banget karena dia kayak mencerah, bener-bener bikin kulit aku kayak mencerahkan tapi nggak bikin putih. Jadi berarti karena bagus, aku boleh ngestok lagi dong, Boleh, dok. boleh. Tuh saya. Takut tiba-tiba viral abis nih bingung lagi. Iya ya. bener banget. Satu buat aku dulu. Iya, Yes. aku berarti aku beli di e-commerce dong. Aku balikin. Nggak, tapi boleh tips. Nggak, satu buat bisa, aku. bisa. Biar Bisa nggak nanti beli kita lagi. pakai dulu, ntar kalau udah habis kita ngestok lagi. Karena Siap. emang sebagus itu. sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter Sama-sama, Aiman. Good luck Bang buat Ade. Thank you Kak lagunya. Anissa juga. Thank you so much.